Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Setelah bab kemarin kita disibukkan dengan cerita dari Cross Guild dan pasukan revolusi, akhirnya pada bab ini kita diberikan cerita di bagian sisi dunia baru, tepatnya di daerah dari Pulau Wanita. Yap, tepat sekali ada seorang Yonko yang mau mendapatkan selir baru dari pulau tersebut. Siapakah Yonko-nya? Berikut spoilernya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut penjelasan spoiler One Piece chapter 1059 versi Efek Anime. Pada bab nantinya berjudul Kasus Kapten Koby. Entah apa yang terjadi dan masalah apa yang menimpanya, satu hal pasti dia mendapatkan masalah yang besar saat mengepung Pulau Amazon Lily. Diketahui pada chapter ini sebagai kapten, Koby membawa armada pasukan yang cukup banyak. Bahkan pula dia membawa kelompok baru yang menggantikan Shichibukai. Kelompok tersebut adalah SSG buatan dari Vegapunk. Nah, model dari pasifista yang baru ini dinamai dengan Seraphim. Ciri-ciri mereka sangat berbeda dengan pasifista dan memiliki bentuk muka yang berbeda-beda. Artinya, Vegapunk membuat SSG ini dalam bentuk yang dikatakan sudah tidak seperti cloning biasa. Ataukah mungkin beberapa di antara mereka memiliki kekuatan khusus masing-masing. Seraphim sendiri memiliki wujud anak-anak namun memiliki tubuh yang besar dengan rambut putih, memiliki kulit coklat dan sayap hitam. Entah kenapa malah ciri-ciri tersebut sama seperti King dari ras Lunarian. Apakah mungkin Vegapunk menggunakan DNA dari Arbor untuk menyempurnakan kekuatan dan fisik dari pasifista baru? Bila kita melihat dari masa lalu, sepertinya Vegapunk telah mendapatkan sampel dari ras Lunarian dan Kaido. Yang mana hal itu adalah hasil yang sangat bagus untuk membuat senjata pemusnah dunia. Yang mana selama beberapa tahun tersebut dan mendapatkan sampel dari tubuh Kuma, Vegapunk menggabungkan semua DNA tersebut menjadi satu kesatuan. Yang mana bisa diasumsikan kalau tubuh dari Seraphim ini memiliki kekuatan fisik seperti Kaido dan memiliki jurus-jurus seperti ras Lunarian. Lalu untuk menyempurnakan kedua kekuatan tersebut, Vegapunk menambahkan DNA dari Kuma sebagai otaknya. Dimana jika begini, maka Seraphim adalah senjata pemusnah massal yang sangat kuat. Mungkin karena inilah juga semua angkatan laut setuju untuk membubarkan Shichibukai dan membentuk SSG untuk mengimbangi dunia lagi. Well, semakin menarik saja sepertinya senjata buatan Vegapunk ini. Apakah akan overpower seperti yang kami sebutkan? Kita tunggu saja seperti apa kekuatan sebenarnya yang diagung-agungkan oleh para angkatan laut ini. Lanjut pada poin selanjutnya mengenai apa yang sebenarnya diincar oleh Kurohige. Yup, tepat sekali, dia sedang mengincar selir yang baru dari suatu tempat. Secara tak disangkanya, dia malah mengincar Pulau Amazon Lily untuk mendapatkan buah Hancock. Lantas, kenapa dia mengincar buah Hancock? Alasan pertama sudah jelas karena Hancock adalah ratu bajak laut yang memiliki reputasi yang sangat baik dari dunia ini. Yang mana jika dia bisa mendapatkan Hancock, maka dia akan mudah untuk menarik simpati dari bajak laut yang menyukainya. Sepertinya kurang tepat jika Kurohige hanya menginginkan hal itu, melainkan dia mempunyai alasan lain balik dari keindahan fisik dari Hancock, yakni buah iblisnya yaitu Mero Meronomi. Dikatakan pula buah iblisnya memiliki sesuatu yang spesial, di mana siapa saja yang terkena emosi dari buah iblis ini akan menjadi batu. Tentunya dengan kekuatan tersebut pula bisa menaklukkan semua orang dengan mudah, terkecuali lawannya adalah pengguna Hoshoku Haki yang kuat. Bila Kurohige bisa mendapatkan buah iblis dari Hancock, maka akan menutupi kelemahannya karena tidak memiliki Hoshoku Haki. Atau jika tidak begitu, dia akan memberikan kepada anggota bajak lautnya sebagai memperkuat diri. Nah, disinilah ada hal yang menarik lagi, yakni mengenai kedatangan Koby dan armadanya datang ke sini dengan armada yang sangat banyak. Kami berpikir bahwa angkatan laut juga menyadari betul kekuatan dari Hancock, sehingga mereka rela membawa armada tersebut hanya untuk membawa Hancock saja. Sebaliknya saat mengincar Mihawk dan Krokodil, kita tidak diberikan scene angkatan laut membawa Seraphim. Lantas apa spesialnya dari Hancock ini? Apakah mungkin sebelum datang ke sana, mereka sudah mengetahui kalau bajak laut Kurohige akan menyerbu Amazon Lily? Jika dilihat dari kedatangannya di sini, sepertinya memang berdekatan. Yang mana setelah Koby menginvasi Amazon Lily, dari belakang bajak laut Kurohige datang menyerang. Yang artinya angkatan laut datang lebih awal dari Kurohige. Jadi dari mana mereka mendapatkan informasi itu? Pastinya kalian sudah mengetahui siapa yang memberi informasi itu. Tak lain adalah dari bajak laut Kurohige sendiri, yaitu mantan Admiral Aokiji. Kenapa kami berpikiran seperti ini? Alasannya sudah jelas kalau yang datang adalah Koby, tidak kapten yang lain. Lantas apa hubungannya dengan Koby?
Ya, sudah pasti Koby adalah bagian dari kelompok Sword seperti X-Drake. Lantas, jika kita mengaitkan hal ini, maka memungkinkan jika Aokiji adalah salah satu dari mereka. Tugasnya sekarang adalah memata-matai bajak laut Kurohige. Sebab dari itu kami bisa menyimpulkan bahwa Aokiji lah yang memberi angkatan laut tujuan dari Kurohige. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah teori ini benar? Kita lihat saja full spoilernya beberapa hari ke depan. Poin selanjutnya kita diberikan bounty baru dari Yonko terlicik ini. Dijelaskan kepala barunya itu diberi harga 3,996 miliar berry. Seperti yang diketahui, dia memiliki bounty yang terpaut sedikit dengan Shanks, sehingga saat ini dia memiliki bounty tertinggi kedua pada era baru ini. Terus kenapa bounty-nya langsung melompat jauh? Jawabannya sudah pasti, dia memiliki bawahan yang sangat banyak disertai dengan wilayah yang sangat luas. Sehingga dari itu bounty-nya langsung naik drastis sejak kejadian besar itu. Akan tetapi, dengan bounty-nya yang besar tersebut tidak menjadikan bajak laut ini terlihat sangat kuat seperti Shanks. Kenapa bisa begitu? Dengan semua anggota inti, Kurohige tidak berhasil meluluhlantahkan Amazon Lily dengan kekuatannya. Malah Hancock bisa membuat Devon dan Vasco menjadi batu dengan kekuatannya. Jelas akan kehilangan dua anggota intinya tersebut membuat Kurohige cukup panik. Lantaran melawan Hancock saja bisa seperti itu. Disinilah baru diketahui kalau bounty dari buah Hancock sebesar 1,659 miliar berry, yang mana hanya setengah bounty dari Kurohige. Dimana kita bisa berasumsi kalau anggota inti dari bajak laut Kurohige belum berpengalaman untuk berperang melawan satu Shichibukai saja. Ataukah mungkin ada gangguan lain yang mengakibatkan Devon dan Vasco bisa menjadi batu. Untungnya sebelum pertempuran menjadi membesar, tiba-tiba saja Rayleigh datang dan menghentikan konflik tersebut. Entah dari mana dan bagaimana Rayleigh ada di sini, satu hal yang pasti, Kurohige tidak berani lagi untuk melanjutkan pertarungan. Karena apa yang mereka lawan adalah Sang Raja Kegelapan. Untuk menghentikan Rayleigh pastinya akan mengorbankan anggota yang sangat banyak. Jadi solusi lainnya adalah mundur sebelum kondisi semakin memburuk. Pertanyaannya kenapa Rayleigh bisa ada di Pulau Amazon Lily? Hal ini masih menjadi misteri sampai sekarang. Apa mungkin dia langsung pergi setelah melihat fever card dari Hancock yang terbakar? Sayang sekali kita belum mengetahui jelas di mana Rayleigh sebelum kejadian ini. Simpelnya sih setelah Shichibukai dibubarkan, Rayleigh langsung menuju ke sana sebelum Hancock dan yang lain dihancurkan oleh Angkatan Laut atau Bajak Laut. Kemudian masuk pada panel selanjutnya. Dikatakan di sini Koby telah diculik oleh Kurohige. Yap, sepertinya Kurohige tidak ingin pulang dengan tangan kosong. Jadi dia akan membawa apa saja yang menurutnya menguntungkan. Nah, kenapa harus Koby? Jawabannya Koby adalah seorang angkatan laut. Artinya, Kurohige bisa menggunakannya untuk bernegosiasi untuk kedepannya. Salah satu alasan lainnya adalah bisa mendapatkan informasi penting mengenai Seraphim dan apa yang dilakukan oleh angkatan laut nantinya. Pastinya juga, jika Garp mengetahui informasi ini, dia akan bergerak untuk menyelamatkan anak didiknya itu. Sedangkan di lain sisi, bila Luffy mengetahui kabar tersebut dipastikan akan langsung datang untuk menyelamatkan Koby. Well, pasti akan sangat seru nih, akan seperti apa ke depannya. Akankah insiden God Valley akan terulang lagi? Jika iya, maka ceritanya akan lebih gokil lagi. Masuk pada poin terakhir. Kita dikasih lihat bajak laut Akagami kembali walaupun pada sudut yang lain, di mana kita dikejutkan dengan adanya Marco di kapal dari Shanks. Bagaimana Marco ada di sana dan kapan dia pergi? Jawabannya adalah pada saat Shanks menggetarkan Hoshoku Hakinya kepada Aramaki. Sontak setelah mengetahui Haki Akagami ada di sini, Marco langsung pergi melihat keadaan dan langsung mendatangi Shanks. Dan sekarang Shanks membawanya kembali ke Pulau Sphinx, tanah air dari Kurohige. Seperti biasa sebelum pergi, Shanks mengatakan kepada Marco untuk join. Sayang sekali, Marco sudah menetapkan tekadnya untuk melindungi pulau ini. Well, mungkin hanya ini saja spoiler baru yang telah kami dapatkan. Jika versi fullnya telah keluar, maka akan secepatnya kami upload. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.